orang ini nggak mati, saya yang mati. Nggak ada yang mati. Yang hanya membinasakan jin itu satu Allah Ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Ike banyak sekali ilmu sihir terus dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan dari tubuh Ibu Ike, ya Allah. Keluarkan dari tubuh Ibu Ike, ya Allah. Keluarkan semua ilmu sihir terus dan santet dari dalam tubuh Ibu Ike, ya Allah. Seperti sudah mulai saraf-saraf dari wajah, dari tangan sudah dielus-elus aja kalau ada. Karena saya butuh dengar cerita dulu ya. Nah, kata sang ustadz tersebut, kalau masih ingat, emang apa tujuannya membalurkan darah ayam di tubuh? Katanya karena apa tuh dulu tuh pernah ada gangguan jin gitu ya Ustaz. Itu Mas Robi. Terus udah berapa metode dia itu apa kasih ini nggak sembuh-sembuh. Katanya kalau sama itu sembuh. Pernah di misik juga. Coba lebih dekat lagi. Pernah di apa? Gemeter. Pakai misik itu. Misik? Iya. Bu Ike, kalau Ibu Ike nggak sanggup, Mas Robi tanya sama ini aja suami ya. Ya, Bapak. Jadi ini misik itu minyak ya? Iya, Pak. Jadi pertama darah ayam ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya. Oh, misik dulu pertama. Ini dengan orang yang sama ini? Iya, betul. Dengan ustadz yang Iya. sama? Saya ustadznya saya kasih tanda kutip ya. Iya. Karena pertama dipakai misik. Oh, 3 orang. 3 orang ustadz itu. Misik. Iya. Yang kedua darah ayam dibalur. Balur. Nggak mempan juga. Darah Lalu kambing. beli kambing. Darah kambing, minta darah kambing. Minta Minta darah kambing. Iya, dibalur juga. Dibalurin. Daging kambingnya buat si Pak Ustadz. Buat Bukan. sodako. katanya. Oh, buat sodako. Kirain ya. Jadi daging kambingnya buat sodako. Berapa ekor kalau boleh tahu? 2. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa sih buat ini, cuman saya belum ada yang tahu khasiat darah kambing, Ibu, Bapak? Nggak ada ya, belum pernah dengar ya. Katanya katanya kalau dibalurin teh apa katanya bakal apa sembuh gitu. Katanya sembur. Iya, katanya jinnya nggak balik lagi. Jinnya katanya. nggak balik lagi. Ini ustadz yang keberapa ini? Yang pertama. Yang pertama masih ya. Iya. Terus ternyata darah kambing nggak berhasil. Berhasil. Ya, Ayam juga dari dulu, ayam. Ayam terakhir dulu. kambing Hitam, tuh. putih. Pernah ada pengobatan ya yang insya Allah dalam syariat Islam apa ngapain diapain? Diruqyah. Diruqyah, Berapa kali? Nggak kehitung tuh. Nggak kehitung. Hitung, tapi yang terakhir alhamdulillah nggak separah dulu. Bapak kalau emang ibu lagi lagi kambuh marah-marah itu berbuat apa aja di rumah? Paling saya zikir. Bapak zikir. Zikir Kalau aja. ibu ngamuk-ngamuk, Ngamuk. banting-banting barang, Semua. diajak berantem. Iya. Tetangga juga diajak berantem. Kalau udah kerasa, Enggak. kan dia mintanya ustadz apa gitu ya. Kalau lagi nggak bisa apa-apa, kalau lihat ustadz langsung berantem. Kalau ngeliat Pak Ustadz dari layar kaca pengen diajak berantem juga. Ini Nggak bisa apa-apa. berbenih gitu. Iya. Oh iya, pengen diajak berantem. gelisah. Enggak sih, cuman gelisah aja. Gelisah. Jangan ditonjok kesetrum nanti ya. Soalnya kan itu Lihat listrik. ustadznya takut. Oh, waduh. Ya udah, madep ke belakang sini dulu deh. Soalnya saya mau ngundang Pak Ustadz. Iya. Ya, istighfar. Astagfirullah. Kalau ibu udah tenang, ibu udah siap, saya akan mengundang Pak Ustadz. Istighfar. Terus kalau Udah, misalkan istighfar dulu. astagfirullah. Saya nggak minta ibu cerita, istighfar dulu. Tenang dulu. Soalnya Pak Ustadz mau di sini nih. Nanti kalau ibu udah anfal, bingung ngobatinnya gimana. Tenang, istighfar. Pak Ustadz silakan. Saya undang. Istighfar. Jangan lihat dulu, istighfar. Tenang. Istighfar. Oke. Kalau sudah siap balik badan. Pengen sembuh kan? Pengen. Buat anak-anak? Ya. Ya udah, dilawan kalau pengen berantemin Pak Ustadznya ya. Ya balik badannya. Istighfar. Istighfar. Udah, kalau nggak berani lihat nggak usah lihat. Lihat suami aja atau lihat Mas Robi. Ya. Pak Ustadz, Ya. tadi memandang Pak Ustadz aja tampaknya nggak berani. Kalau ngeliat tokoh siapapun, Ustadz siapapun pengennya diajak berantem. Aduh. Berobatnya udah ajaib-ajaib Pak Ustadz. Dari darah ayam, darah kambing, sampai mandi kembang juga. Ya Allah. Dimasukin Apa pakai mikrofonnya? Pernah Mandi kembang juga. Ya. Sering. Allahu Akbar. Terus masukin apa lagi? Pernah ada yang masukin apa gitu ya kan
pertama tuh datang apa tuh nggak sadar gitu ya, ngamuk-ngamuk, terus didatengin Ustadz. Terus kalau lagi kambuh suka berdesis kayak ular Kayak waduh ya Allah. gitu. Tapi kalau misalnya di luar rumah, kalau di rumah sakit, kalau di rumah Di sewa. aja. Di rumah aja. Di rumah tapi pernah dulu ya waktu udah di Rukia gitu ya, selesai ngaji di depan rumah tuh sampai di dinding tuh keluar. Namamu siapa? Coba bilang sama saya. Namamu siapa? Enggak apa-apa bilang. Saya pengen tahu. Namamu siapa? Raja, Hah? raja. Raja apaan? Emang kamu sudah tahu Budawaka sudah keluar dari pertapaannya? Kamu udah tahu Brahma Kandi cucunya sekarang udah keluar dari bertapanya? Saya pengen tahu kalau kamu ngaku-ngaku raja di daerah Banten, Jawa Barat, kamu tahu hukumannya apa? Hukumannya apa? Sebutkan nama kamu. Paling nanti tak laporkan Budawaka nanti. Sebutkan nama kamu. Ayo. Sebutkan nama kamu. Ayo. Sebutkan nama asli. Sebutkan. Jangan ganggu saya Ustadz. Kamu juga jangan ganggu saya. Jangan ganggu Ustadz. Sebutkan. Biarkan anak ini mati. Kamu dikirim siapa kalau kamu bilang mati itu? Kamu Ada Ustadz. sekarang gini. Seseorang yang pengen anak ini mati. Sekarang gini. Kalau kamu hidup kamu itu memang mau benar-benar santai, lepaskan dia. Kalau kamu nggak mau, urusannya kamu dengan saya. Urusannya kamu dengan saya. Ngerti? Memang selama ini para yang ngobatin kamu ajak berantem. Ayo. Citil Ustadz. Kalau kamu jin hebat, Rusak rumah tangganya Ustadz. Bunuh anak ini Ustadz. Rusak rumah tangganya. Bunuh anak ini Ustadz. kalau aku nggak suka. Kalau aku diperintahkan oleh Allah sama Rasul, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau dijahili orang, katakanlah dengan penuh keselamatan. Seorang manusia muslim yang taat pada Allah Ta'ala, jika dia didolimi, difitnah, dijahili, orang yang menjahili mah didoakan agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kain kita masuk sini. Bu Ika. Ustadz. Ini milik saya Ustadz. Ini harus dibunuh Ustadz. Jin, dengarkan kata-kata saya. Kalau kamu ingin selamat. Dengarkan kata-kata saya kalau kamu ingin selamat. Tapi aku disuruh orang Ustadz. Kamu ada pilihan sekarang. Mau keluar baik-baik atau saya selesaikan? Mau saya selesaikan atau keluar baik-baik? Mau saya keluarkan dengan enak atau kamu saya hancurkan? Saya keluar Ustadz. Tapi suruh bunuh terus Ustadz. Kenapa? Disuruh bunuh terus Pak Ustadz. Dia pengen keluar. Mulai hari ini, dengarkan perintahku dari kuasa Allah Ta'ala. Hari ini, kamu, jin, yang menyerang Ibu Ike, aku perintahkan untuk keluar dari Ibu Ike. Lepaskan. Udah, sekarang duduk.
Kamu mau keluar baik-baik? Mau keluar baik-baik? Saya akan doakan baik-baik. Ngerti? Ikhlas kamu keluar? Tapi saya takut, Ustaz. Tidak usah takut. Dunia ini banyak ditunggangin oleh jin. Udah santai aja. Ngerti? Nanti saya dibunuh, Ustaz. Nggak usah takut. Bilang sama yang mau bunuh kamu. Bilang. Orang yang mau urusannya dengan saya. Ngerti? Bilang sama dia. Kalau anak ini mati, saya yang mati, Ustaz. Kenapa? Kalau orang ini nggak mati, saya yang mati. Nggak ada yang mati. Yang hanya membinasakan jin itu satu Allah Ta'ala. Ngerti? Kesian Ustaz aing oge. Kesian Syah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia di sana lagi bereaksi. Ya. Jawara jampang ya. Ini dari dukunnya Pak Ustadz. Oh, Eh. jadi bisik-bisik kan? Iya nggak apa-apa. Siapa yang Jawara Jampang pingin tahu aku? Aing. Siapa nama kamu? Aki hidung. Aki Hidang dengerin. Kamu sekarang lagi berurusan dengan saya, ngerti? Aki Hidang. Dengarkan. Ustaz. Aku. Mau ngagagalkeun Ustaz. Jangan gagal. Kamu yang akan saya gagalkan. Kalau kamu masih ngeyel, aku jagoan MNC TV. Pak Ustadz, Ya dia juga nggak tahu, biarin aja. orang lagi ngajak perang. Kan jagoan banyak di sini, laki-laki ngapain di sini? Aing jawara. Ya, Jawara jampang aing. Jawara kok masuk cewek, malu-maluin. Betul juga. Ayo, Bu Ike di dalam, kamu ngaminin Bu Ike ya. Bu Ike di dalam, aminin doa saya. Amin di doa saya ya. Bu Ika ada suami tuh. Ngangguk, Masih dengar. aminin doa saya. Masih Oke, dengar. udah denger. Bapak, aminkan doa saya. Semuanya bantu Pak Ustadz aminin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Ike, ya Allah. Memohon kepadamu agar teluh, sihir, dan santet yang selama ini ada di dalam tubuhnya dimohonkan agar engkau berikan kesembuhan, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Ibu Ike banyak sihir, teluh, dan santet, ya Allah, yang dikunci oleh seseorang yang dengan teganya membuat Ibu Ike terzalimi, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh kuncian sihir, teluh, dan santet, aku mohon kunciannya engkau lepas dari tubuhnya Ibu Ike, ya Allah. Amin. Engkau lepaskan kunciannya dari tubuhnya Ibu Ike, ya Allah. Amin. Engkau lepaskan seluruh kuncian sihir, teluh, dan santet dari orang-orang berbuat zalim agar engkau lepaskan dari tubuh Ibu Ike, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika ada kuncian-kuncian yang ada di tubuhnya Ibu Ike, di mana kuncian-kuncian tersebut adalah bacaan Quran yang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala, ya Allah.
Aku mohon kepadamu agar engkau buka seluruh kuncian yang ada dalam tubuhnya Ibu Ike, ya Allah, amin. Dan kau keluarkan seluruh kuncian-kuncian dari pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Ike banyak sekali ilmu sihir, terus dan santet, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuh Ibu Ike, ya Allah. Keluarkan dari tubuh Ibu Ike, ya Allah. Keluarkan semua ilmu sihir terus dan santet dari dalam tubuh Ibu Ike, ya Allah. Keluarkan dari tubuh Ike seluruh ilmu sihir, teluh dan santet dari dalam tubuh Ibu Ike, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu seluruh ilmu sihir terus dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Ike, aku mohon agar engkau kembalikan kepada seseorang yang berbuat zalim pada Ibu Ike, ya Allah, amin. Kembalikanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Ike. Aku mohon agar engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim kepada Ibu Ike, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Balaslah dia sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada Ibu Ike, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Ike, ya Allah. Dan aku mohon agar engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Ibu Ike, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan balaslah dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Ike, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan syariat dalam Quran, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Mungkin ini adalah kali pertama untuk saya pribadi, untuk Mami DP atau pemirsa di rumah melihat Ustadz Danu berkelahi. Saya nggak tahu Pak Ustadz ini secara gaib, secara mistis dengan seorang dukun santet yang tadi daerah di mana Pak? Daerah di Jampang Kulon ya Pak Ustadz. Dan alhamdulillah Pak Ustadz kita pemenangnya loh, insya Allah. Tepuk tangan dulu Pak Ustadz. Hebat. Iya, saya koreksi, sebenarnya bukan pemenang. Karena ini semuanya saya serahkan sama Allah, jadi saya itu hanya sebagai pembantu Allah aja. Ya berarti kita yang lurus, kita lah pemenangnya gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita lurus. Amin. Nah Ibu boleh pakai mikrofonnya, karena Ibu yang tadi benar-benar merasakan seperti ada tusukan, entah apa di dada, kiri atau kanan sih, tengah-tengah? Tengah, Agak ke tengah, kiri, jantung, kena kanan ya. paru. Iya apa, rasanya itu apa? Kayak ada yang dicabut-cabut gitu. Aduh. Itu sebenarnya serangan pakai kayak boneka gitu atau keluar ilmunya sih Pak Ustadz? Jadi insya Allah yang dirasakan Ibu Ike ini, Ibu kan terasa kayak dicabut. Nah itu serangannya itu keluar semua. Alhamdulillah. Jadi serangannya keluar, insya Allah rasanya di dadanya nyaman deh sekarang. Walaupun ini saya lihat masih keluar terus ya, tapi nggak kayak tadi. Lihat saya nggak gemeter, nggak ini. Mami DP ada pertanyaan ke Pak Ustadz atau ke Ibu? Baru pertama kali melihat seperti itu? Baru pertama kali, selama ini cuma mendengar cerita Pak Ustadz dari ibu kandung saya sendiri. Bahwa kalau tidak salah 15 tahun lebih pernah mengalami hal yang sama. Cuma jadi benci sama suaminya, benci sama papi saya sendiri. Bahkan ibu saya setiap kali mau ngaji, itu saking panasnya dengar ibu saya ngaji, Al-Quran tuh sampai hilang Ustadz. Ya Allah. Gak boleh ngaji gitu. Oh sama Ibu? Sama. Kalau ngaji atau denger yang ngaji, kayak disisit badan tuh. Disayat-sayat gitu? Iya, disayat saya. Jadi maunya itu pisah terus, maunya itu nggak mau gitu dengan papi saya. Mau dibunuh terus papi saya. Ya Allah. Makanya saya lihat ibu ini, ya Allah kok kayak seperti ibu saya. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Ustadz, ibu saya sudah sehat. Cuma terkadang suka kalau banyak pikiran apa suka teriak-teriak sendiri, nangis gitu. Katanya sih sakit pikiran dan yang sebagainya. Nanti insya Allah suatu saat saya kenal itu. Pak Ustadz mohon maaf, ini kan Ibu tadi berkali-kali yang ada di dalam tubuh Ibu menyampaikan ke kita semua, dia itu disuruh. Memang kita nggak perlu tahu siapa yang nyuruh, segala macam motifnya apa. Tapi
Ibu sendiri, kalau Mas Robi boleh tahu sama Bapak, apakah pernah ada kehilafan melibatkan orang lain sehingga orang mendendam, nggak perlu sebut nama atau apa? Adakah? Nggak ada. Ibu? Enggak, Konflik keluarga? Nggak ada. enggak ada. Coba diingat-ingat. Soalnya ngirim kayaknya kekeh banget Pak Ustadz. Pengen, mohon maaf Ibu, pengen apa? Pisah. Bunuh ibunya gitu. Kok sebegitu dendamnya gitu? Kenapa? Oh, udah masuk lagi. Enggak. Masuk lagi Pak Yang Ustadz. di dalam memang mau ngomong nggak apa-apa. Silakan diajak ngomong aja coba. Oh. Kamu siapa gitu Mas Robi coba. Kamu siapa? Saya diizinin Pak Ustadz ngobrol. Nggak boleh. Mic-nya di bawah Mas Robi dulu. Oh iya, sini. Saya, nama saya Robi. Ditanyain aja nggak apa-apa. Saya gengnya Pak Ustadz. Jujur nggak apa-apa gitu aja. Kamu disuruh beneran? Orangnya ngapain sekarang yang nyuruh coba. Orangnya lagi ngapain yang nyuruh sekarang? Sekarang. Lagi kesakitan. Wow. Kena ilmunya sendiri. Ini Pak Ustadz yang nanya. Sama Pak Ustadz. Oh, dikenain Pak Ustadz. Udah berapa lama kamu disuruh dia untuk hancurin Bu? Selama dia menikah. Selama menikah? Dari tahun 93. Yang nyuruh kamu perempuan ya? Hah? Laki-laki? Yang datang ke dukun yang kirim kamu laki-laki? Waduh. Dia harusnya jadi istri saya. Allahu Akbar. Apa Mas Robi? Maksudnya seharusnya ibu ini jadi Istrinya. istrinya laki-laki yang datangin dukun. Oh, cinta lama, Pak. Senang. Pakai mic ya Bapak, cuman seneng aja. Cuma senang. Itu kan kalau nggak salah nih ya, kalau saya lihat dari ini urutannya itu masih kecil, masih SMP. Oh, Namanya anak SMP kali ya. Senang sampai sekarang juga kalau suka ngancam-ngancam sih. tunggu, kok kamu masuk lagi ke ibu? Mau minta maaf sama Pak Ustadz? Di dalam sih sebenarnya, bukan masuk. Oh, emang di dalam belum Memang keluar? masih di Lagi dalam pelan-pelan. nunggu keluar aja. deh. Ya, pemirsa, sekarang saya ingin bertanya sekali lagi sama bintang tamu kami yaitu Dewi Persik. Karena saya yakin Mami sendiri ingin dibersihkan. Jika memang ada sesuatu yang masih menempel atau ada orang yang kita nggak tahu iseng, ya, apalagi haters gitu, kita nggak tahu. Untuk itu Pak Ustadz, jika Pak Ustadz berkenan dan juga Mami Dewi Persik berkenan, kebetulan ada suami di sini yang mendampingi. Kalau Mami berkenan untuk didoakan Pak Ustadz, Iya. biar lebih semakin sempurna ketenangannya, ya, akhlaknya juga. Silakan Pak Ustadz, silakan Mami. Sama-sama bersediakah? Sedia. Oh, Mami bersedia Pak Ustadz. Oh ya, Jadi kita langsung saja giring. giring. Ke sini Pak Ustadz apa di situ? Medan pertempuran. Medan pertempuran. Mami silakan ke medan pertempuran. Tepuk tangan buat Dewi Persik. Mami di sini. Yap. Sebelum aku ke Pak Ustadz, pengen nanya sama Mami dulu. Mami, kalau dalam fisik, keluhan terberat itu apa? Di kepala kah? Di dada kah? Kaki kah? Biasanya punggung ya. Punggung kiri? Dua-duanya Oh, di sini dua-duanya. berat kadang tapi nggak yang setiap hari gitu. Cuman ya itu tadi Pak Ustadz mungkin saya pikirannya mungkin kecapean gitu. Jadi seperti itu selalu saya mikirnya begitu. Tapi aku itu nggak doa tahu bagus. yang Pak Ustadz lihat, apakah masih ada, maaf Pak Ustadz, ilmu sihir kah yang memang masih nempel? Nggak Atau usah lah. mungkin- Nggak usah dilihat kalau ini. Oh, udah. berarti banyak, Mam. Begitu ya? Banyak ya Pak Ustadz? Dilihat dong Pak Ustadz. Namanya dari kehilafan zaman dulu Pak Ustadz. Seperti tadi kan Mami menyampaikan ke kita, pernah ada mandi kembang, ya. Ada sih, itu tetap ada. Mas suruh cerita malah cerita. Dengan ritual seperti itu pasti ada. Walaupun itu main-main pasti ada. Sama seperti umpamanya ada pembuatan film horor umpamanya. Pada waktu pembuatan film horor walaupun nggak ada ritual, pada waktu itu sudah mulai niat di situ, di daerah situ itu para hantu itu kuntilanak, genderuwo ini pada muncul, pocong dan sebagainya itu udah datang. Dia mau eksis juga sebenarnya gitu. Paling enggak nyurupin yang datang kayak gitu. Aminkan doa saya. Saya akan global aja. Entah ilmu, entah ini, satu-satu aminkan doa saya. Ya.
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya. Kalau memang ada ilmu sihir, biarkan itu berlalu. Biarkan Allah yang akan menyelesaikan. Saya hanya mendoakan. Ya, siap ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Dewi Muria Agung, ya Allah. Memohon kepadamu agar tubuhnya, agar engkau berkenan membersihkan dari makhluk-makhluk yang memang tidak manfaat bagi keimanan dan ketauhidannya Mbak Dewi, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Dewi banyak sekali jin-jin yang masuk dalam tubuh Mbak Dewi, yang menyatu dengan daging, otot, dan tulang dan darahnya Mbak Dewi, maupun yang belum menyatu di tubuhnya Mbak Dewi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk disebabkan karena ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh Mbak Dewi, karena tuntutan keadaan ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi ya Allah. Bahwasanya yang dikerjakan itu adalah salah ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Mbak Dewi ya Allah. Jika yang dikerjakan adalah musyrik ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Dewi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Awal mulanya saya sebenarnya tidak percaya dengan hal yang gaib. Dan itu terjadi pada adik saya setelah diterapi pakai telur sama tetangga saya. Entah kenapa saya mengalami hal-hal yang gaib, Pak Ustadz. Setiap malam saya selalu mimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak saya kenal. Dan saya tidak bisa Istighfar. Istighfar. Nafsu saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya. Selain itu, setiap malam Jumat Kliwon ataupun tanggal weton saya, perut saya terasa ditekan dan kepala saya terasa digebuk-gebuk. Dan setiap saya mendengar azan, saya membenci kata-kata azan itu dan selalu menghujat Allah. Dan setiap saya baca Quran, pikiran saya tidak menentu, Pak Ustadz. Dan setiap saya melangkahkan kaki untuk mencari rezeki, rasanya lemas, seperti tidak berdaya. Saya bingung, kenapa saya seperti ini? Saya merasa bukan saya. Dan saya sempat rasanya mau bunuh diri karena saya sudah putus asa. Selalu diteror. Setiap saat, Pak Ustadz, saya kesini meminta bantuan Pak Ustadz supaya saya sembuh dan supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, Pak Ustadz. Dan supaya saya bisa konsentrasi, benar-benar ibadah, karena saya sangat merindukan. Benar-benar sangat merindukan ya Allah. Benar-benar sujud sesujud-sujudnya. Saya bingung, Pak Ustaz. Kira-kira awal mula teror ini terjadi itu kenapa ya? Saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan sempat mau menikah. Tapi karena dalam hati saya dia bukan orang yang benar. Saya selalu berantem dan entah kenapa dia pernah mengancam saya nggak akan pernah mendapatkan pekerjaan maupun rezeki kemanapun saya melangkah. Itu yang terakhir. Tahun berapa itu, ingat nggak? Itu sekitar bulan Januari 2017.
Setelah itu Mbak merasa lebih banyak terornya ya. Iya, benar. Kerjaan jadi susah, ibadah susah gitu Iya, ya. benar. Kalau adikmu gimana sekarang? Adik saya ada Sudah total sembuh? kurang tahu. Coba sini gabung, yuk sini. Ini dua-duanya cantik, tapi terlihat seperti tertekan semua ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi mikrofonnya ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Puri Desi Anggraini. Umur saya 22 tahun. Mbak Puri sempat ada sakit waktu itu ya? Iya, sakit. Seperti apa sakitnya? Apa ya, seperti ya kejang-kejang. Lebih dekat mikrofonnya. Kejang-kejang. Ya kejang-kejang, kepala pusing. Terus ada bisikan-bisikan juga. Bisikan-bisikan juga. Iya. Ini dua-duanya setelah ada sakit, ada teror begitu, bahkan mimpinya aneh-aneh. Main-main ke dukun nggak berobat? Iya, Waduh, saya dua-duanya? iya, Wow. karena dari keluarga kita inginnya sembuh, tidak memikirkan, yang penting sembuh aja gitu. Dari ustadz, dukun atau segala macam sudah kita jalani. Pak Ustadz, ini 2 mewakili 5 anggota keluarga berarti ya? Yang 4 ya? Iya. Semuanya menjadi korban. Entah Pak Ustadz melihatnya apa ada yang iseng atau memang sudah titipan dari leluhur, mangga Pak Ustadz. Iya. Mbak Helmi, Mbak apa Ibu ini? Mbak. Saya sudah ibu. Oh, sudah Kebetulan ibu. saya single parent, Pak Ustadz. Oh, sudah Ibu tapi sudah single parent. Iya. Terusnya ngadepnya ke Mas Robi. Ya nggak apa-apa, bercanda dikit lah, jangan terlalu ini. Bu Helmi, ini memang ada ilmu keluarga yang memang dia seperti itu ada. Kemudian ada juga sihir, ada sihirnya yang biasanya dia pinter kayaknya sihirnya. Kayaknya dukunnya lebih pinter. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu yang tidak baik dalam tubuh Ibu Helmi. Ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Helmi. Ya Allah, amin. Engkau keluarkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuh Ibu Helmi. Ya Allah, keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuh Ibu Helmi. Ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Helmi. Ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Helmi. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Helmi ya Allah. Baik dari orang tua sebelum Ibu Helmi ya Allah. Baik dari pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Helmi ya Allah. Baik dari ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Helmi ya Allah, amin. Dan juga amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, keluarkan dari tubuh Ibu Helmi ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh Ibu Helmi ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai tubuh Ibu Helmi, yang ingin menguasai perasaan tubuh Ibu Helmi, yang ingin menguasai jantung dan hatinya Ibu Helmi ya Allah, yang ingin menguasai mimpinya Ibu Helmi ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai tubuh Ibu Helmi ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah Ibu Helmi sembuh dari penyakitnya ya Allah, amin. Mudah-mudahan setelah sembuhnya Ibu Helmi ini bisa meningkatkan iman dan takwaan Ibu Helmi kepadamu ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kenapa Mbak Helmi? Perutnya? Hah? Rasanya enak. Enak? Ya. Tapi Terus? nggak bisa keluar semua. Nggak bisa keluar semua.
Memang sering begitu kalau lagi ada penolakan dengar Al-Quran atau Iya. azan gitu, Iya. we gitu. Iya, Kalian tuh di rumah akrab nggak sih berdua? Kurang ya? kurang. Kelihatan. Kenapa? Adek kenapa? Kayaknya kurang sayang sama kakak nih, pegang. Kenapa? Coba, Kak Robi boleh dengar, kenapa? Kakaknya udah kesakitan dari tadi kayaknya cuek aja, hanya ngelihat gitu. Kenapa? Ada rasa kesal sama kakak? Coba lebih dekat mikrofonnya, kenapa? Ini sekeluarga udah dikerjain orang dari luar, terus masing-masing dalam keluarga nggak akrab. Gimana nggak makin hancur, kenapa? Coba Kak Robi pengen dengar. Yuk, kenapa? Kok kayak kurang peduli sama kakaknya? Cuman apa? Lebih dekat lagi. Punya apa? Saya punya satu keinginan. Punya satu keinginan, apa itu? Coba lebih dekat mikrofonnya. Keinginan apa? Pengen jadi artis. Oh, pengen jadi artis. Tapi sama kakak nggak boleh. Oh gitu. Larang lah. Sempat dilarang. Makanya dongkol sama kakak. Mas Robi, Kak Robi liatin dari tadi tuh, waduh. Ya. Oke. Pak Ustadz ada apa lagi mungkin Pak Ustadz ini sekarang sedang bereaksi itu dari situ Pak Ustadz keluarnya ya? Iya, ini keluar, tapi karena memang ini kan banyak ya, jadi seperti yang saya ceritakan bahwa itu berlapis-lapis, terus berlapis-lapis. Ini proses lapis demi lapis itu keluar. Lapis demi lapis keluar. Nanti paling beberapa menit atau jam nanti mulai agak reda. Ini proses keluar, cepat, jadi prosesnya cepat ini. Insya Allah seperti itu yang saya amati. Ya. Ya udah Mbak cepat sembuh ya. Semoga terlepas dari teror ini ya. Buat adiknya juga. Nah, sayang sama kakaknya ya. Udah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.